Shalom. Shalom. Si pagi ini harus senyum, kenapa? Karena hari yang kita tunggu-tunggu, yaitu hari sukacita Natal, boleh kita nikmati. Dan lebih khusus, tadi saya sempat bercanda dengan Cinele, ini baju baru, Pak. Jadi orang ada banyak baju baru, mesti senyum sukacita. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita boleh ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini, dan saya percaya bahwa Natal adalah membawa damai bagi kita semua. Dan biar sukacita ini boleh terus mengalir dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk di hadirat Tuhan. Karena Tuhan yang sudah datang, ya Immanuel bagi saudara dan saya. Oh datanglah Immanuel. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datang tunas Ihsan, patahkan belenggu benih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Saudara, biar kita dengan penuh sukacita menyambut Sang Immanuel dalam hidup kita pada pagi hari ini. Oh surya pagi, Oh surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Dia datang membawa damai, Raja damai. Cuma diundang berdiri, mari kita angkat pujian. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Mari sambut Rajamu, Raja damai tibalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem.
Mari kita habiskan ibadah ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan ibadah hari Natal ini ditabiskan hanya dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan dalam kuasa Roh Kudus. Bersukacitalah dan muliakanlah Allah sebab diberikannya keselamatan bagi kita semua. Amin. Ya, jemaat masih dalam tetap berdiri dan penuh semangat sukacita karena hari yang kita tunggu-tunggu boleh memberikan kita damai sejahtera. Dan mari kita terus memuji Tuhan sambil kita bertepuk tangan. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian lewat alat musik biola yang akan dibawakan oleh Adik Nara. Nah, Adik Nara ini baru belajar kalau nggak salah di Riedel Musik. Nara, panggilan Nara, tinggal di Girian depan tempat praktek Dr. Popi. Nah, orang tuanya bapak masih muda dan yang ibunya juga saya sudah kenal baik, dan saya coba mengajak Nara untuk boleh mempersamakan pujian dan dia dengan penuh sukacita. Silakan Adik Nara. Jadi Adik Nara akan menyampaikan 2 pujian berturut-turut, pujian Alam Raya dan apa satu Gita Sorga Bergema dengan irama slow, nada dasar dia sama dengan do.
masuk untuk mengaku setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sejauh timur dari barat, segala apapun yang saudara lakukan dan saya lakukan, sebesar apapun, tapi Tuhan tetap mengasihi kita semua. Sejauh timur dari barat, Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. jauh ke dalam, Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. katakan betapa besar kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merendah hati di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan bagi saudara dan saya. Dan biar pagi hari ini kita boleh berkata bahwa Tuhan, ini aku, ini saya yang berdosa, memohon Tuhan berjamaah dan mengampuni. Terima kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, bahkan pemulihan Tuhan akan berlaku bagi saudara dan saya. Sejauh timur dari barat, Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. jauh ke dalam,
sementara Engkau mengampuni dosa kita. Dan tidak ada satu pun yang boleh kita sembunyi di hadapan Tuhan. Karena betapa besar kasih dan pengampunan bagi kita semua di pagi hari ini. Biar kita terus berdoa memohon Tuhan, ini aku, ampuni aku. Dan biar berbelas kasih Tuhan bagi kami di pagi hari ini. Biar kita tetap percaya bahwa pengampunan Tuhan berlaku bagi kita. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, Engkau pandang indah hati yang hancur. Terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapa surga, terima kasih Tuhan untuk setiap pengampunan dan pemulihan yang Tuhan berikan bagi kami di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap doa kami didengar oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu, dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan disebut berbahagia bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan ada janji anugerah Tuhan bagi kita sekalian di pagi hari ini. Roma 8 ayat 1 dan 2 berkata, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. Kita percaya bahwa kasih penebusan sempurna bagi kita di pagi hari ini. Kasih penebusan Dari surga kebalungan, yang kaya jadi miskin, sampai anak Allah Yesus Kristus. dahulu tinggal di surga. Dahulu tinggal di surga,
Bersyukur karena kasih besar Tuhan sungguh luar biasa bagi kita sampai hari ini, dan kasih Tuhan akan terus menjadi bagian di tengah-tengah hidup kita. Dan Dia rindu agar di pagi hari ini kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Yani Waronga. Dan mari kita mempersiapkan hati kita dengan pujian. Tuhan, kita mau taat atas perintah. Taat perintah. Taat perintah-Mu. Ku sabar melakukan. Ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah. Ku taat perintah-Mu. Ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Mari katakan taat perintah-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Mari kita katakan sekali lagi, ku taat perintah-Mu. Taat perintah-Mu.
kami Tuhan, kami mau taat kepada perintah-Mu. Engkau sudah berkarya di dalam kehidupan kami. Kami sesungguhnya yang tidak benar, tidak layak, yang layak dimurkai oleh Allah. Tapi karena kasih karunia Allah, karena pengorbanan Yesus Kristus yang datang turun menjadi manusia untuk menyelamatkan kami, bahkan mati di kayu salib, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, itulah kerinduan kami. Kami ingin taat kepada perintah-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca bagian-bagian firman Tuhan yang menjadi perintah Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami. Kami tidak mampu untuk memahami kebenaran firman-Mu, tapi kalau Roh Kudus berkarya dalam hati pikiran kami, maka kami akan memahaminya dan kami boleh melakukannya. Memberkati bagian firman yang akan kami baca, berkati hamba-Mu dalam menyampaikan, dan berkati kami semua yang mendengarkannya. Urapi telinga, hati, pikiran kami, dan firman-Mu menjadi bagian kami, dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu di hari Natal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom bagi kita semua. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur kita ada di hari Natal. Hari ini tanggal 25 Desember, hari yang kita nantikan, dunia nantikan. Kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, dan selama masa-masa Minggu Advent kita telah dipersiapkan untuk merayakan hari ini dan memaknai hari ini. Sambil tentunya kita mengingat, kita menanti kedatangan Kristus yang kedua kali nanti. Nah, sewaktu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita senantiasa bersyukur karena karya Allah yang luar biasa bagi kita. Nah, sewaktu yang dikasih Tuhan, kalau kita mendengar berita tentang kelahiran seorang anak, ini adalah berita yang penting bagi orang tua dari anak itu, bahkan bagi keluarga, sehingga penting untuk diberitakan atau diinformasikan kepada sanak keluarga, teman, saudara. Bahkan di masa saat ini, dikala lahirnya seorang anak, maka itu akan disampaikan melalui media sosial agar banyak orang yang tahu, dan orang mendoakan, dan juga orang memberikan selamat kepada kita. Tapi biasanya ini terjadi setelah anak itu lahir, walaupun memang ada 1-2 orang yang menginformasikan kehamilannya. Tapi setelah itu tidak terdengar lagi. Nanti yang mungkin hanya mengingat kedua orang tuanya atau anak tersebut di saat tiba hari ulang tahunnya. Akan tetapi ada berita atau pengumuman akan kelahiran seorang anak yang sudah disampaikan sebelum anak itu lahir. Sudah disampaikan sebelum anak itu lahir. Karena di masa ini tidak ada orang yang sudah menginformasikan 2 tahun depan saya akan ada anak akan lahir. Walaupun mungkin yang baru menikah, yang masih menantikan, mungkin bisa ada kerinduan dalam hati. Tapi tidak mungkin orang menyampaikan berita ini kepada banyak orang. Tetapi ada berita kelahiran yang diumumkan, yang sudah disampaikan sebelum anak itu lahir, bahkan sebelum terjadinya kehamilan. Bahkan jauh sebelumnya sudah disampaikan, diumumkan berita kelahiran tersebut, sehingga menjadi kelahiran terhebat, terpenting yang pernah ada di dunia. Karena sampai hari ini dan sampai akhir dunia ini, berita ini akan disampaikan. Sampai akhir kehidupan kita, berita ini pun akan disampaikan. Selama dunia ini ada, itulah berita kelahiran Yesus Kristus. Sehingga ini menjadi berita, saya menganggap dan pasti langsung menganggap berita paling penting yang disampaikan kepada kita. Untuk itu mari kita membaca bagian yang mendasari khotbah kita dengan tema berita kelahiran terpenting di dunia ini yang pernah ada. Kita buka dalam Lukas 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Lukas 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-38. Lukas 1 ayat 26, demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret,
kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya bagian ini adalah nubuatan yang digenapi, yang sudah disampaikan kepada Nabi Yesaya. Kalau kita lihat dalam Yesaya 9 ayat 6 sampai 7 yang sudah kita baca di minggu Advent yang keempat, ini merupakan penggenapan janji Tuhan, janji Allah kepada bangsa Israel lewat Nabi Yesaya. Bahkan akan lahir seorang anak yang akan memerintah selama-lamanya. Dan lewat bagian ini, tema ini, kita akan belajar akan berita kelahiran yang terpenting ini yang pernah ada, yaitu Yesus Kristus, agar supaya saya dan saudara menyadari akan kedaulatan Allah dan otoritas Allah dalam kehidupan kita. Bahwa Allah berdaulat untuk memilih siapa saja yang Ia kehendaki. Allah berdaulat untuk memilih siapa yang Ia kehendaki untuk menggenapi rencananya di dalam sejarah kehidupan manusia. Termasuk Allah berdaulat memilih saudara dan saya untuk ada dalam rencananya. Allah yang berotoritas atas kehidupan manusia karena Dia pemilik alam semesta. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan secara umum pembacaan kita tadi menceritakan beberapa hal yang kontras. Kalau kita balik ke perikop sebelumnya, di Lukas pasal 1 menceritakan tentang pemberitaan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Di sini kita boleh melihat ada beberapa hal yang kontras dalam kisah ini dengan berita kelahiran Yohanes Pembaptis, di mana pengumuman kelahiran Yesus tidak terjadi di pusat tanah perjanjian. Harusnya berita ini terjadi di tanah Yehuda, di Yerusalem. Tetapi ini tidak terjadi. Ini terjadi di wilayah Galilea. Wilayah Galilea adalah wilayah yang dibenci oleh orang-orang Yudea. Jadi kalau kita melihat dalam sejarah wilayah, maka ada wilayah Yudea, di situ Yerusalem, dan juga ada wilayah Galilea. Nah, wilayah Galilea ini adalah wilayah yang dikuasai oleh orang-orang non-Yahudi, sehingga yang memerintah di wilayah Galilea adalah Herodes yang memerintah wilayah Galilea. Dan ketika Herodes menjadi raja di wilayah Galilea, dia mendirikan kuil-kuil kafir, sehingga orang-orang Yahudi sangat membenci orang-orang dari wilayah Galilea. Tetapi berita tentang kelahiran Sang Juru Selamat disampaikan di wilayah ini, bukan di wilayah Yerusalem. Karena kalau kita tarik lagi ke depan, memang Yesus datang kepada mereka yang membutuhkan berita perdamaian. Kemudian kisah ini juga berlatar belakang kota Nazaret, bukan lagi kota Yerusalem. Nah, ada hal yang khusus lagi kota Nazaret. Kota Nazaret ini adalah populasinya sangat sedikit. Dan karena di kota Nazaret ini dikuasai oleh orang-orang yang bukan orang yang mengenal Allah atau dikuasai oleh orang-orang kafir, maka kota Nazaret ini dianggap sebagai kota yang korup oleh orang-orang
Yahudi, kota yang dibenci oleh orang-orang Yehuda. Sehingga kalau kita membuka satu bagian dalam percakapan ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama, ada percakapan di Yohanes 1 ayat 46. Dikala Natanael bertanya kepada Filipus, dapatkah sesuatu datang dari Nazaret? Ketika Filipus bilang, dialah yang dari Nazaret itu datang. Tapi Filipus berkata, dapatkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Karena memang ada pemahaman orang-orang Yahudi pada waktu itu, nyata ada yang baik di Nazaret. Sehingga kalau ada berita yang baik yang datang dari Nazaret, mereka pertanyakan, betul, apakah demikian yang terjadi? Kemudian kita melihat juga dalam peristiwa ini terjadi di rumah pribadi Maria. Di sanalah malaikat Gabriel diutus Allah untuk menyampaikan kabar baik tentang kelahiran anak Allah. Berbeda dengan apa yang disampaikan berita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Itu disampaikan dari mana? Di bait Allah kepada seorang imam, yaitu Zakaria. Kalau nanti tolong baca dimulai Lukas 1 ayat 5 sampai ayat 25. Dikala malaikat Allah berbicara kepada Zakaria yang sementara melaksanakan tugasnya sebagai imam, dan malaikat berbicara kepada dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di samping itu pengumuman kelahiran Yesus tidak disampaikan kepada banyak orang, tapi hanya disampaikan kepada seorang pribadi, yaitu kepada seorang perempuan yang latar belakangnya di sini dikatakan yang masih perawan dan bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf. Ini juga hal yang khusus, karena kalau kita membaca kisah-kisah di Perjanjian Lama, wanita itu disegarkan dengan barang yang dimiliki oleh orang pada waktu itu, bahkan tidak dianggap. Sehingga kalau kita boleh melihat bagian ini, Yesus juga berbicara kepada yang tidak dianggap oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 27 dikatakan Maria telah bertunangan dengan Yusuf. Ini apa artinya? Bertunangan dengan Yusuf, sedangkan kalau orang baca di Matius sudah dikatakan istri dari Yusuf. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pernikahan orang Yahudi adakan dimulai dengan pertunangan. Pertunangan itu sudah terjadi ikatan secara formal, di mana tentunya ada proses mengadakan perjanjian resmi antara Yusuf dan Maria, dan mungkin juga ada mas kawin yang diserahkan. Sehingga setelah proses pertunangan itu terjadi, maka resmi Maria terikat secara hukum Yahudi dengan Yusuf. Tapi ada satu hal yang mereka tidak boleh lakukan, tinggal bersama-sama. Tinggal bersama-sama dan melakukan hal yang layak dilakukan oleh suami istri. Itu hukum yang berlaku. Kalau itu dilakukan, hukumnya mati, dirajam. Kalau kita melihat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga Maria secara hukum adalah milik Yusuf. Nanti 1 tahun kemudian, baru kemudian hal ini menjadi resmi. Jadi ada proses 1 tahun baru jadi resmi. Walaupun dalam pertunangan sudah dikatakan sebagai istri, tapi satu hal yang mereka tidak bisa lakukan, tinggal sama-sama. Nah, sekarang kan ya terbalik. Nanti 1 tahun kemudian Yusuf akan mengambil Maria dan mereka tinggal bersama-sama dan menjadi suami istri. Nah, ini disampaikan berita ini kepada situasi yang demikian. Nah, apa yang menjadi isi berita kelahiran Yesus sehingga ini menjadi berita kelahiran yang terpenting yang pernah ada? Nah, bagian yang kita baca tadi kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama, isi berita kelahiran Yesus menjadi berita kelahiran yang terpenting karena ini berisi anugerah Allah yang berdaulat. Karena ini berisi anugerah Allah yang berdaulat. Kalau kita perhatikan di ayat 28 dan 29. Dalam ayat 28a di situ dikatakan, malaikat itu datang kepada Maria dan berkata, "Salam hai engkau yang dikasihi." Atau di sini tulis dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Ini ditulis dalam ayat 28a. Ayat ini mau menyatakan bahwa Maria adalah penerima kasih karunia Allah. Ia sangat dikasihi oleh Tuhan karena Tuhan menyertainya. Ini merupakan kata-kata dorongan kepada Maria bahwa Tuhan menyertainya. Ini merupakan penghiburan bagi Maria dikala dia akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh
malaikat Gabriel dan juga apa yang akan terjadi dalam kehidupannya dalam proses kehamilan, kelahiran, hingga mendampingi Yesus hingga menjadi dewasa dan Yesus disalibkan. Ini kata-kata dorongan di ayat 28. Salam, hai engkau yang dikaruniai, yang dikasihi, Tuhan menyertai engkau. Malaikat Gabriel belum sampaikan apa maksudnya, tapi ini menjadi pendorong. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kalau kita melihat dalam kisah Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17, sesungguhnya bukan hanya Maria yang berada dalam garis keturunan Mesianik, wanita-wanita yang namanya dicatat secara khusus. Ada apa? Ada Tamar, ada Rahab, ada Ruth, apa lagi satu? Istri Uria, Betseba, dan Maria. Tapi Maria adalah wanita yang mendapat kasih karunia untuk boleh menjadi ibu dari Sang Mesias, menjadi ibu dari Sang Juru Selamat. Maria dipilih Tuhan untuk menjadi ibu dari Tuhan kita. Kalau dibandingkan dengan Hawa, Hawa adalah ibu dari semua yang hidup. Maria adalah ibu dari Sang Mesias. Hawa dapat dikatakan melahirkan salah satu anaknya pembunuh, yaitu Habel yang membunuh Kain yang dibunuh oleh Habel. Tapi Maria melahirkan Sang Penebus. Maria melahirkan atau membawa kehidupan kekal di dalam kelahiran Yesus Kristus. Sehingga Maria dikatakan wanita yang dikasihi karena mendapatkan anugerah Allah. Dikatakan Maria sebagai wanita yang dikasihi. Akan tetapi kalau kita melihat, mendengar atau membaca percakapan Yesus dengan seorang wanita dalam Lukas 11 ayat 27, di situ seorang wanita berkata kepada Yesus begini, "Berbahagialah rahim yang telah mengandung engkau dan yang telah menyusui engkau." Tapi apa jawab Yesus? Sebaliknya yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Maria memang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kalau kita melihat percakapan ini, bagaimana supaya kita juga dikasihi oleh Tuhan dan berbahagia dalam hidup kita, yaitu mendengar firman Allah, memeliharanya, dan melakukannya. Bukan cuma Maria sedang dikasihi, orang pun di masa ini kalau kita mendengar firman Allah, kita memelihara firman itu dan melakukannya, kita juga adalah orang-orang yang dikaruniai. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah melihat, setelah malaikat Gabriel memberitakan hal itu, Maria sangat terkejut. Kalau kita lihat di ayat 29 bagian C, sangat terkejut dan atau gelisah mendengar perkataan itu. Pasti tiba-tiba kalau orang ada di tengah malam dan tiba-tiba dalam mimpi dan sesuatu dikatakan kepada kita, dan pasti orang akan terkejut. Terjemahan lain mengatakan gelisah, terjemahan lain mengatakan bingung. Ia bingung ketika mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ia bingung khususnya tentang salam malaikat itu. Ia bertanya dalam hatinya, apakah artinya salam ini? Di ayat 29, orang boleh baca. Apa yang akan dilakukan Allah kepadanya? Mengapa Tuhan menganugerahkan kasih karunia kepadanya? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam tafsiran mengatakan Maria ini boleh usia-usia 15-an. Ya kan? Nah, so mendengar berita ini pasti akan sangat terkejut mendengar salam yang disampaikan oleh seorang malaikat. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu ada muncul di pikiran Maria. Apa yang akan dilakukan Allah kepadanya? Kenapa Tuhan menganugerahkan kasih karunia kepadanya? Nah, tuh saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengaruniakan kasih karunia-Nya kepada Maria itu hanya karena kedaulatan. Kenapa Tuhan tidak memilih Ruth? Kenapa Tuhan tidak memilih siapa lagi? Tamar. Kenapa Tuhan tidak memilih Betseba? Tapi kenapa Tuhan memilih Maria? Itu karena kedaulatan Allah sendiri. Tanpa tentunya kita tidak mengesampingkan tentang siapa Maria. Di bagian lain dikatakan Maria itu orang yang lembut hatinya, tidak mementingkan diri sendiri, yang merupakan prasyarat kasih karunia. Namun pada akhirnya kedaulatan Allah yang menentukan, sehingga pada akhirnya Maria mendapat kasih karunia secara khusus. Ini berarti bagi kita, saudara?
bahwa Allah berdaulat, berotoritas atas kehidupan kita untuk menganugerahkan kasih karunia kepada siapapun yang Ia kenan Ia berikan. Sehingga terkadang kita mungkin melihat ada orang-orang yang melakukan kejahatan luar biasa. Tetapi kenapa Allah berkasih karunia? Ini kan juga yang pernah ditanyakan oleh Yunus kan. Kenapa harus Nineve? Kota yang jahat itu. Kenapa Tuhan mau menyelamatkan? Itu karena kedaulatan Allah berkasih. Atau kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, siapakah saudara? Siapakah saya? Sehingga kita boleh mendengarkan berita terpenting ini dalam hidup kita. Siapakah kita? Siapakah saudara yang boleh mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Siapakah kita sehingga kita boleh ada hingga hari ini dan boleh tetap beriman kepada karya Kristus? Lebih lagi, siapakah kita? Siapakah saudara? Siapakah saya sehingga boleh menjadi alatnya di tengah-tengah dunia ini? Boleh melayani Tuhan di keberadaan kita yang terkadang pun masih jatuh bangun untuk berjuang dalam pertumbuhan kita. Itu semua karena anugerah dan kasih karunia. Sehingga jangan sia-siakan anugerah dan kasih karunia Allah itu, yang karena kedaulatannya, otoritasnya berkenan memilih kita. Itu hal yang pertama yang kita bisa lihat tentang berita penting ini. Kemudian hal yang kedua, kelahiran Kristus menjadi berita yang terpenting karena merupakan proklamasi malaikat tentang pengendapan janji-janji Allah yang berdaulat itu. Orang bisa lihat di ayat 30 hingga ayat yang ke-34. Malaikat Gabriel menanggapi ketakutan Maria yang nyata dengan kata-kata dorongan yang ia sampaikan di ayat 30. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sehingga inilah alasan sehingga Maria dapat tenang, dapat damai, menerima berita yang mengejutkan ini. Karena apa? Mendapatkan kasih karunia. Karena ia telah dikasih karunia Allah, dikasih karunia oleh Allah di dalam kehidupannya. Nah, sesuatu yang dikasih Tuhan, kasih karunia adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan bukan karena apa-apanya kita, tetapi karena itu dikenan oleh Allah. Kasih karunia adalah pilihan Allah yang penuh kasih kepada seseorang, sehingga melaluinya Allah melakukan sesuatu yang istimewa di dalam kehidupan kita. Kasih karunia adalah apa yang Allah lakukan bagi seseorang karena kerelaan Allah sendiri, bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang kita miliki, tapi kita yang tidak punya apa-apa, tapi yang tidak layak ini Allah berkasih karunia. Nah, sesuatu yang dikasih Tuhan, kasih karunia Allah dianugerahkan secara berdaulat. Manusia tidak bisa memperolehnya dengan usahanya sendiri, atau manusia tidak bisa membeli kasih karunia. Sehingga kita boleh melihat ada orang yang memiliki segala-galanya, mungkin dia bisa membeli kasih karunia itu. Tapi dikala Tuhan tidak berkenan, tidak mungkin. Saya sering mengatakan ada orang yang, misalnya kalau orang ada di IAIN, di situ ada teolog-teolog yang menekuni Kristologi. Kristologi itu ilmu tentang Kristus. Orang tahu, bahkan lebih tahu dari mungkin teolog-teolog Kristen, karena S3-nya tentang Kristologi. Tapi kenapa sampai mati ada yang tidak datang percaya kepada Tuhan? Karena dia tidak mendapat kasih karunia. Coba dibandingkan dengan kita. Di sini ada Sri, ada Joko, ada Dira, ada siapa lagi? Ada Putri. Siapa yang memungkinkan itu? Bukan orang di sekitar kita, tetapi itu karena Allah berkasih karunia kepada kalian. Allah berkasih karunia kepada kita, sehingga dia boleh memilih kita di dalam hidup ini. Nah, sesuatu yang dikasih Tuhan. Kemudian mari kita perhatikan ayat 31 sampai 33. Ini merupakan pengumuman kelahiran Yesus oleh malaikat. Inilah berita yang terpenting itu. Inilah berita yang mulia itu. Itulah yang menjadi tujuan mengapa Maria dipilih. Ayat 31a di situ dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Inilah berita penting itu. Sesungguhnya engkau Maria
kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini adalah penggenapan di Yesaya 9 ayat 6. Coba Henderson tampilkan Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat 6. Di situ dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Inilah kedaulatan Allah. Allah berdaulat untuk menggenapi janjinya yang disampaikan 700 tahun sebelum peristiwa berita ini disampaikan. Bahkan kalau orang rujuk lagi jauh ke ribuan tahun yang lalu, inilah penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15. Bahwa keturunan dari ular itu akan merumukkan kepala dari ular, yaitu Yesus Kristus. Inilah berita paling penting itu. Berita yang jauh hari sudah disampaikan dan penggenapannya terjadi ketika malaikat itu datang kepada Maria. Kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, ada masa kegelapan dari kitab Maleaki memasuki ke berita ini. Ada 400 tahun masa kegelapan dan tidak ada suara, tidak ada suara nabi, suara kenabian, tapi kemudian berita ini datang kepada Maria. Ini suatu berita yang luar biasa, sesuatu yang dinantikan sudah lama dan kemudian terjawab, dan Maria yang dipakai oleh Tuhan untuk mendengar pertama kali penggenapan nubuatan ini. Kemudian dalam ayat 31b tertulis, dan engkau menamainya Yesus. Nama Yesus adalah nama yang sama artinya dengan nama Yosua dalam Perjanjian Lama. Yang artinya apa? Juru selamat atau penyelamat. Itu sama. Cuman Yesus bahasa Yunani, Yosua bahasa Ibrani. Yesus yang akan lahir dari Maria akan menjadi penggenapan Perjanjian Lama melalui nama yang diberikan dalam PL Yosua. Yosua lahir untuk apa? Dia lahir di Mesir untuk menyelamatkan umat Allah dari perbudakan. Yosua lahir untuk membawa harapan bagi bangsa Israel yang telah putus asa di tanah perbudakan. Dan penggenapannya, Yesus datang untuk memberi harapan bagi dunia. Yesus datang untuk memberi harapan bagi manusia yang putus asa. Yesus datang untuk memberikan harapan bagi manusia yang dibelenggu oleh dosa, untuk membebaskan manusia. Yesus datang untuk membawa kelegaan. Itulah penggenapan yang terjadi. Sehingga Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Siapa yang datang kepada Yesus, dia menjanjikan ia akan memberikan kelegaan. Karena itulah tujuan Yesus datang. Kalaupun kita punya banyak persoalan, kita punya banyak pergumulan, mari kita jalan satu-satunya yang sanggup melepaskan kita adalah datang kepada Yesus. Kelegaan yang Tuhan berikan. Walaupun apa yang kita harapkan, inginkan, tentunya ada proses yang harus kita lewati. Tapi berserulah kepada Tuhan. Kalau kita tertekan dengan masalah-masalah, datanglah kepada Dia. Dia akan membebaskan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya ayat 32, malaikat menjelaskan tentang pribadi Yesus. Di situ dikatakan ia akan menjadi besar. Ia akan menjadi besar secara jasmani. Tapi bukan hanya itu, dia akan menjadi besar dalam kekuasaannya. Ia akan duduk sebagai raja dalam kerajaannya yang agung dan besar. Ayat 33. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang akan terjadi. Ia menjadi sangat besar dan kita semua menjadi bagian dalam kerajaannya di masa saat ini, dan penggenapannya sempurna di dalam kekekalan nanti. Dia akan datang sebagai raja yang agung di dalam kehidupan kita. Dan terakhir kita boleh melihat di ayat 32C dan 33, ini menjelaskan tentang apa? Misi Yesus di tengah-tengah dunia ini. Ayat 32C di situ dikatakan, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini adalah penggenapan dari Yesaya 9 ayat 7. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai
selama-lamanya. Allah memenuhi janjinya. Allah menggenapi janjinya bahwa Yesus akan datang, itu akan menggenapi. Yesus yang datang itu lewat perawan Maria menggenapi apa yang sudah dijanjikannya. Dan dia akan menjadi raja yang berkuasa. Kita boleh melihat kerajaan-kerajaan besar dari zaman Yesus, dari zaman perjanjian lama, Asyur, Babilonia. Di zaman Yesus ada apa? Kerajaan Yunani, Romawi. Mungkin di masa modern ini ada kerajaan dinasti Cina, dan semuanya runtuh. Tapi ingat, kita ada dalam kerajaan Allah yang tidak akan runtuh. Memang berita-berita menakutkan saat ini. Saya membaca di berita, Putin memprediksikan akan terjadi perang 10 tahun lagi. Saya tidak perlu prediksi karena kuncinya ke dia. Dia sudah memprediksikan, kami siap menanggapi setiap rudal balistik yang ditembakkan oleh Amerika. Kalau terjadi itu, tapi ingat, kerajaan Kristus tidak berkesudahan. Memang menakutkan, tapi bersama dengan Tuhan, kita sebagai warga kerajaan Allah tidak perlu takut menghadapi situasi itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena dikala kerajaan Yesus datang dan berkuasa, Filipi 2 ayat 10 sampai 11 mengatakan apa? Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita boleh melihat terjadi di tempat-tempat yang kita lihat mustahil, di belahan Arab banyak pengakuan terjadi. Di Indonesia juga banyak pengakuan, walaupun memang di daerah kita berjuang untuk boleh banyak pengakuan terjadi bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi kita boleh melihat hal yang besar terjadi. Di India terjadi pengakuan-pengakuan yang luar biasa. Gereja yang bertumbuh, orang percaya yang semakin meluas di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pengumuman atau berita kelahiran Yesus, sehingga menjadi berita kelahiran yang terpenting yang pernah ada. Dan apa tanggapan Maria mendengarkan berita ini? Ayat 34, bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Meskipun Maria tidak meragukan keabsahan pengumuman berita dari malaikat ini, ia mempertanyakan bagaimana ini terjadi dalam dirinya, karena dia belum menikah. Dia masih perawan. Secara hukum pada waktu itu dan hukum alam tidak mungkin. Dan puji Tuhan sampai saat ini belum ada yang mungkin. Walaupun dalam teknologi ada negara-negara tertentu berusaha melakukan tanpa hubungan laki-laki dan perempuan terjadi kelahiran. So ada usaha-usaha yang dalam, tapi puji Tuhan hingga hari ini belum mungkin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun pengumuman malaikat ini menunjukkan bahwa kelahiran terjadi sebelum Maria berhubungan dengan Yusuf. Maria dalam status yang keperawanannya, kelahiran ini akan terjadi. Pertanyaan ini juga muncul di masa saat ini oleh mereka-mereka yang belum percaya Tuhan. Bagaimana mungkin Alkitab menulis kelahiran terjadi terhadap seorang perawan? Ya, tidak mungkin. Di masa ini pertanyaan-pertanyaan itu, dan kita boleh menemui orang-orang yang tidak percaya kepada Alkitab akan berkata salah satu pertanyaan itu, bagaimana mungkin Tuhanmu lahir dari seorang perawan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jauh sebelumnya pertanyaan ini sudah disampaikan oleh Maria. Tetapi bedanya, Maria bertanya tentang metodenya. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa melahirkan anak jika dia tidak pernah berhubungan dengan seorang laki-laki? Nah, menjawab pertanyaan ini, malaikat menjawab pertanyaan ini dengan dua aspek jawaban, yaitu biologis dan moral. Malaikat menjawab pertanyaan biologis, bagaimana ini bisa terjadi? Jawabannya adalah apa? Ayat 35, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Kehamilan yang terjadi dalam diri Maria itu adalah intervensi ilahi, bukan intervensi laki-laki. Ini jawaban secara biologis. Roh yang memberi hidup akan bertindak dalam kehamilan Maria. Kalau kita melihat catatan Alkitab, Roh Kudus ambil peran dalam penciptaan.
Roh Kudus ambil peran dalam Allah Tritunggal dalam penciptaan alam semesta termasuk manusia. Dari yang tidak ada menjadi ada. Jadinya adalah mungkin Roh Kudus juga untuk melakukan perkara ini. Perawan Maria dapat hamil karena intervensi dari Roh Kudus. Memang saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang ilahi, sesuatu yang misteri, yang hanya bisa kita imani dengan iman. Kalau ada mungkin orang yang bertanya di sekitar kita, bagaimana ini mungkin terjadi? Secara jasmani, keturunan di luar Adam dan Hawa itu hanya bisa terjadi lewat hubungan laki-laki dan perempuan. Kenapa Maria bisa terjadi kehamilan? Ini karena apa? Kuasa dan kedaulatan Allah. Manusia aja yang tidak ada dia bisa jadikan ada, masa cuma kehamilan dia tidak bisa melakukan. Allah melakukan itu. Nah, ini jawaban pertama, bahwa ini adalah pekerjaan kedaulatan Tuhan. Tapi ada jawaban kedua, menyangkut masalah moral. Masalah moral yang dimaksud apa? Yaitu bagaimana Maria menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana pertanyaan ini dari Maria, bagaimana bisa terjadi? Bagaimana anak Allah dapat dilahirkan dan lolos dari kebejatan moral manusia? Kita tahu dalam catatan Alkitab, setelah peristiwa Kejadian pasal 3, ya kan, manusia jatuh dalam dosa, semua manusia terikat oleh dosa. Sehingga di Roma 3:23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, bagaimana supaya Maria bisa luput dari hal moral ini? Bagaimana Maria bisa terhindar dari dosa turunan karena kehamilan yang ada? Malaikat menjawab di ayat yang 35. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang mati akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Inilah jawaban dari malaikat tentang pertanyaan Maria. Bagaimana dengan dosa? Dia sebagai manusia, sebagai bagian dari keterikatan dengan dosa di masa lalu, yaitu dosa manusia pertama kali. Malaikat menjawab, Roh Kudus, ia akan disebut kudus, anak Allah. Sehingga pertanyaan Maria terjawab bahwa yang akan dilahirkan pasti adalah yang kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan selanjutnya sebelum Maria bertanya lebih lanjut, malaikat sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak Maria. Lewat apa? Ia memberikan, lihat saudaramu Elisabet. Dia saat ini pun di usia lanjutnya sudah dalam kehamilan 6 bulan. Ini mau meneguhkan Maria. Elisabet di usia lanjut pun, yang menurut manusia tidak mungkin mengalami kehamilan lagi, tapi itu sudah terjadi. Sehingga meneguhkan Maria bahwa bagi dia tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah sanggup dan berdaulat untuk berkarya bagi manusia. Ayat 37. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin di dalam kehidupan ini. Allah berdaulat dan berotoritas untuk berkarya di dalam kehidupan kita. Tidak sulit bagi Allah untuk melakukan sesuatu bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah yang berdaulat itu, Allah juga yang berotoritas itu, sehingga tidak ada bagi kita di masa saat ini, tidak ada dosa yang begitu buruk yang tidak dapat diampuni, karena itu kedaulatan Allah. Tidak ada hati yang begitu keras yang tidak dapat dilunakkan, karena Allah sanggup melakukan itu. Tidak ada orang yang begitu jauh dari Allah yang tidak sanggup didekatkan oleh Allah, karena Allah berdaulat melakukan itu. Tidak ada janji-janji Allah yang tidak mungkin tidak digenapi, karena Allah sanggup melakukan itu. Karena apa? Jika Tuhan di pihak kita, siapakah melawan kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah berdaulat. Dan Maria menanggapi apa? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Maria dengan kerendahan hati dan ketulusan hati mengatakan, saya ini hambamu, jadilah menurut perkataanmu. Kita hanya dua pilihan.
hamba Tuhan dan bukan hamba Tuhan. Dan pasti kita akan mengatakan, saya ini hamba Tuhan. Dan saat kita mengatakan, jadilah padaku menurut apa yang dikehendaki, maka penggenapan akan yang dijanjikan oleh Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya marilah kita sama dengan Maria, dengan ketaatannya, dengan ketulusannya mengatakan, jadilah padaku apa yang engkau kehendaki. Maria tunduk kepada otoritasnya Tuhan. Maria taat kepada Tuhan. Dan Maria berkata, inilah aku. Jadilah rencanamu dalam kehidupan kita. Dan biarlah ini juga menjadi komitmen kita. Kita tahu bahwa Allah memang berdaulat. Kita harus imani dan percaya bahwa Allah berdaulat. Dan Allah juga berdaulat menyertai kita di 1 minggu sisa tahun 2024. Allah juga akan berdaulat kita menyertai kita di tahun 2025. Yakinlah dan pegang janji Tuhan. Tuhan bersama dengan kita semua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya di hari Natal ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami boleh diingatkan tentang kedaulatan dan otoritas Allah. Allah berkasih karunia kepada Maria. Allah juga yang berkasih karunia kepada kami. Allah juga yang berotoritas dan berdaulat atas hidup kami. Untuk boleh menyatakan kuasa-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu dan cara-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terkadang kami sulit untuk memahami karya-Mu dan kasih-Mu. Seperti Maria yang bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Mungkin dalam kehidupan kami juga yang kami sementara jalani, kami sementara bertanya-tanya, bagaimana hal itu terjadi di dalam hidup kita? Bagaimana pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan hidup terjadi dan bagaimana cara jalan keluarnya? Tapi ingat saudara, Tuhan berdaulat bagi kehidupan kita. Tuhan berotoritas dan Tuhan akan sanggup memberikan kekuatan. Tuhan, terima kasih teguhkan firman-Mu bagi kami semua. Dan kami percaya kedaulatan Allah, otoritas Allah menjadi bagian kami. Dan kami boleh memperoleh kasih karunia. Terima kasih Tuhan, teguhkan firman-Mu. Hamba terbatas dalam menyampaikannya, tapi Roh Kudus yang ada di hidup kami lebih memberi pengertian bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Terima kasih buat Pendeta Yani yang sudah membagikan berkat firman Tuhan. Nah, saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari hamba Tuhan, majelis dan komisi dan juga guru-guru sekolah minggu. Dengan penuh kasih dipersilakan. Berkenan padamu.
dan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Ya, puji bagi nama Tuhan, bersyukur untuk persembahan pujian dari para pelayan Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur di pagi hari ini kita akan memberi persembahan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian Dunia Gemar dan Sorak. Dunia gemar dan soraklah, menembus darahnya. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, Raja wilayah serta alam dan makhluknya. Sembahkan pujian, sembah dan pujian. Yesus yang perintahkan dunia dengan anugerahnya, ternyata kuasa yang mulia, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya. Dunia gemar dan soraklah, Yang sudah memberikan persembahan, beri hatiku kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, Raja wilayah serta alam dan makhluknya. Sembahkan pujian, sembah dan pujian. ayat 3. Yesus yang perintahkan dunia dengan anugerahnya, ternyata kuasa yang mulia, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya. Akan masuk di doa syafaat dan persediaan pendeta ini. Ya, apakah masih ada yang di atas? Kita menunggu sebentar. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, hari ini hari yang penuh sukacita, hari yang kami nantikan di momen Natal ketika kami
merayakan sukacita akan kelahiran-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan di saat ini kami merayakan Engkau sebagai Tuhan yang lahir di dalam hidup kami secara pribadi. Terima kasih kami menantikan dengan penuh sukacita. Maka genaplah hari ini Tuhan, di momen Natal, momen merayakan hari kelahiran-Mu, kami juga boleh bersama berkumpul bersama dengan keluarga, berkumpul dengan umat-Mu Tuhan sebagai satu bagian dari keluarga Allah, satu jemaat. Kami bersyukur Tuhan, di dalam persekutuan yang indah ini kami boleh memuji Tuhan, merayakan kemenangan, kelahiran, sukacita yang besar di dalam hidup kami, bahwa Tuhan telah lahir di dalam dunia ini. Maka saat ini Tuhan sudah lahir di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, dari kemuliaan kekal Engkau datang di tengah kehinaan di dunia ini untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Engkau sudah kembali Tuhan Yesus menantikan kami. Kami akan menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Hingga hidup ini sebagaimana firman-Mu, bagaimana kami taat dan setia kepada Tuhan, meresponi kasih Tuhan untuk tetap terus Tuhan bersandar kepada Tuhan, atas Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Sehingga kami mau menaruh hati, hidup dan pikiran kami hanya kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan yang lemah ini, ketika kami mendapatkan berbagai macam rupa-rupa pergumulan hidup, kami menjadi lemah, kami menjadi lalai, dan kadang-kadang melupakan akan karya kasih Tuhan yang besar di dalam hidup ini. Kami seringkali mengingkari, kami seringkali merasa kecewa, tetapi Tuhan tidak pernah kecewakan kami Tuhan. Engkau tidak pernah berubah kasih setia-Mu bagi kami. Kami yang seringkali berubah setia kepada Tuhan. Ampuni dan tolonglah kami di hari Natal ini kami memaknai firman Tuhan, untuk terus mengingat Tuhan bahwa tidak ada satupun yang mustahil, tidak ada satupun yang bisa mengambil kasih-Mu Tuhan terhadap kami, dan tidak ada satupun Tuhan di luar kehendak dan kendali-Mu. Hanya Tuhan mau kami taat. Mampukan kami, tolonglah kami yang lemah ini untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi juga bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tapi karena kekuatan Tuhan yang memampukan kami, bahwa di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi nyata, kuasa Tuhan menaungi setiap kami. Terima kasih berkati hamba firman-Mu, Pendeta Yani di dalam kehidupan pelayanan, keluarga diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami semua keluarga saat ini yang berkumpul bersama, ada keluarga yang dari jauh, ada pun keluarga kami yang tidak bisa berkumpul bersama-sama, ada anak-anak, ada suami, ada istri atau orang tua. Tuhan, kami hanya bisa percaya bahwa sekalipun jarak memisahkan, tetapi kasih kami tidak bisa dipisahkan, karena Tuhan yang menyatukan kami. Untuk berkati setiap keluarga yang jauh, baik anak-anak, suami, atau orang tua yang jauh, Tuhan lindungi, jaga mereka dimanapun berada di dalam pertolongan Tuhan. Sukacita kami boleh juga menjadi sukacita mereka semua. Bahkan kami sebagai satu persekutuan GKI begitu, Tuhan berkati supaya kami lebih saling Tuhan mengasihi, saling menopang satu dengan yang lainnya, sehingga kami boleh berjalan bersama di dalam Tuhan. Berkati gereja-Mu ini Tuhan, dari tempat ini Tuhan, terang-Mu, kasih-Mu, sinar-Mu boleh terus bersinar, membawa damai sukacita dimanapun kami pergi dan berada. Segala persoalan yang ada kami percaya Tuhan tidak tinggal diam. Untuk itu kami hanya bergantung kepada Tuhan. Berkati usaha pekerjaan kami Tuhan, yang sedang bergumul dengan usaha, Tuhan tolong bahwa segala sesuatu pun akan berlalu di dalam Tuhan. Terima kasih yang bergumul dengan sakit juga Tuhan terus tolong melawat di dalam nama Yesus, dipulihkan Tuhan. Yang bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupan, Tuhan tolong, sehingga mengingat bagian firman Tuhan, hanya kepada Tuhan maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Dan biarlah kami terus di sisa hari-hari di tahun 2024 ini kami terus menjalani dengan sukacita dalam pertolongan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, sehingga kami boleh memasuki tahun 2025 dengan penuh harapan, dengan penuh sukacita, bahwa sampai di sini Tuhan menolong, dan Tuhan yang sama yang tidak pernah berubah akan menolong kami. Dunia boleh berlalu, dunia boleh mengalami krisis, tetapi di dalam Tuhan tidak ada krisis, tetapi sukacita iman. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur untuk hamba-Mu yang boleh melayani, diberkati Tuhan. Setiap kami yang boleh hadir diberkati Tuhan. Bahkan kami boleh berikan persembahan, dikuduskan itu di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajar kami. Doa Bapa kami.
Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Dan pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang salah kami. Dan jangan kami ke cobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau yang kerajaan, kuasa dan dunia sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Dan segala pujian, hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Muliakanlah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu, pergilah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan di hari Natal ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya Tuhan datang kembali. Amin. Amin, haleluya. Amin, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Amin, haleluya. Amin, puji Tuhan. Amin, amin. Ya, puji nama Tuhan, ibadah kita selesai dan selamat merayakan hari Natal di hari ini, dan mari kita song-song tahun baru, tahun anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.